Materi hari ini adalah riset kata kunci. Bagaimana kalau teman-teman ingat ya, kalau mungkin yang baru nggak apa-apa ditelan dulu aja. Nanti sebenarnya kita di SB1M itu ngapain sih? Di SB1M kita adalah membangun bisnis. Membangun bisnis itu, satu bisnis itu sama dengan satu web. Makanya nanti teman-teman pilih ya, mau bisnisnya apa, terserah. Cuma kita ngelihatnya satu web itu satu bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnisnya bangun namanya pecel lele, nanti bikin goal, Pak. Goalnya gimana? Satu pecel lele itu menghasilkan 1 juta per bulan. Kalau bikin pecel lele kan agak repot ya, cari tukang masak dan lain-lain. Nah kalau di online gitu istilahnya namanya membuat web. Ini jauh lebih mudah, lebih cepat lagi. Dalam waktu 7 menit teman-teman udah langsung punya satu bisnis. Kalau bikin pecel lele itu 3 bulan bahkan setahun baru bisa bikin pecel lele. Jadi ini sama aja ya. Jadi kalau saya ngeliat beberapa teman lagi berjuang banget membangun bisnis konvensionalnya, kalau kita tuh nanti berjuang membangun membangun konvensionalnya melalui website. Dan itu lebih mudah, lebih cepat dan income-nya harusnya bisa lebih besar malah. Nah, pertanyaannya kalau mau dapat 10 juta gimana? Bikin aja 10 web sama dengan 10 juta. Kemarin kan kita baru sampai sini ya. Kalau mau dapat 100 juta gimana? Gampang, bikin aja 100 website. Kita punya 100 juta per bulan, ya kan? Nah, 100 website ini apa semuanya jualan jilbab? Kalau menurut saya sih jangan ya. Jadi kita benar-benar punya multi bisnis ya. Misalnya yang satu jualan jilbab. Wah, jualan jilbab nih udah 1 juta sebulan. Yuk kita bikin lagi misalnya jualan snack, ya. Nanti jualan jasa arsitek. Yang semua ini sebenarnya kita nggak perlu modal. Kenapa? Karena kita tinggal kenalan aja sama arsitek atau tukang bangunan atau apa. Nah, kita bisa aja kerjasama. Kita dapat namanya biaya komisi marketingnya aja gitu. Pertanyaan kedua adalah seperti ini. Nanti teman-teman yang seru kan untuk mendapatkan income kan rumusnya kayak gini ya, traffic, web, income. Kalau mau dapat income gampang, kita harus gedein trafficnya. Traffic itu dari mana sih? Dari FB Ads. Dari mana? Dari artikel. Dari mana lagi? Dari Instagram. Nah, inilah yang kita pelajari nantinya dari YouTube. Kita nggak mempelajari Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kita mau hari ini mau fokus bagaimana membangun artikel. 10.000 artikel. Artikel ini yang membuat kita dapat income tanpa kita nanti keluar uang lagi. Oke. Kalau mau cara cepat adalah FB Ads, tapi kalau mau cara bertahan lama itu adalah artikel. Jadi kita kerjanya 1 kali tapi dapat dinikmatinya selama-lamanya. Nah, artikelnya itu yang seperti apa sih? Nah, itu dia. Itulah yang nanti kita akan pelajari. Oke. Bagi teman-teman yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Ini saya Berto Saksono Jati. Saya aslinya adalah pedagang konvensional. Ini toko saya di Tebet. Ada Blue, ada Endorse, Urbi. Jadi kalau teman-teman nanti ke Tebet, itu saya ada 5 unit usaha di situ. Nah, dari situ saya bisa kenalan beberapa teman-teman artis ya. Ada Ariel, ada David, terus ada Ronald ya. Terus kemudian nggak sampai di situ. Jadi persis seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau satu toko baju bisa menghasilkan 10 juta sebulan, kalau mau dapat 100 juta kan gampang kan, bikin aja 10 toko. Nah, cuma saya nggak mau bikin toko baju lagi, tapi pengen coba restoran. Cuma bagi teman-teman yang konvensional, itu menarik ya. Untungnya bukan cuma 10 juta, ini bisa 100 sampai 200 per konvensional, per satu toko bisnisnya nih. Cuma jalaninnya setengah mati. Karena kita punya karyawan banyak kan, kayak gini kan. Nah, saya bangun lagi Bebek Ginyong bersama bapak saya ya. Kemudian saya bikin lagi namanya The Jones Burger dulu. Nah, The Jones ini jalannya nggak bagus. Sebentar ya, Pak. Halo Pak. Boleh tutup ya Pak? Nggak konsen, saya berisik banget. Itu di luar sana kalau teman-teman tahu itu namanya kelas C ya, kelas yang sudah member. Jadi dibantu sama mentornya. Dan itu kebanyakan memang ketawa-ketawa melulu. Jadi berisik banget. Jadi kita emang fun banget lah kalau nanti dia masuk SB1M. Nah, saya udah pernah diliput majalah pengusaha juga. The Jones ini saya tutup, saya ganti namanya It Happens.
Nah, kemudian saya bangun lagi bersama kakak di sini It Happens di Bekasi. Kalau teman-teman pernah ke Bekasi di Galaxy, pokoknya teman-teman yang di Bekasi kalau lagi mampir ke sini lihat saya, sapa aja makan gratis pokoknya. Serius makan gratis. Banyak kok yang udah kayak gitu. Mas, Berto SB1M ya? Iya. Mas mau makan mas? Iya boleh boleh gratis. Cuma sayangnya saya jarang ke sana sekarang. Rumah saya Bintaro soalnya. Nah ini kehidupan saya dulu yang saya pikir wah enak banget ya punya bisnis, income bisa langsung besar. Nah teman-teman ini nggak enaknya tuh kalau misalnya bisnis itu kan nggak langsung lancar ya. Saya bangkrut itu 16 kali, jadi udah nangis udah sering banget ya. Bangkrut berkali-kali tuh udah sering banget, hancur-hancuran udah sering. Sampai sekarang udah biasa. Eh, menurut saya ini lebih enak daripada kita kerja di perusahaan sih, karena uangnya bisa lebih cepat, tapi uang hilangnya juga bisa lebih cepat juga. Akhirnya saya ketemu sesuatu yang lebih indah namanya internet marketer teman-teman. Ini passion saya sekarang. Nggak tahu ini akan jadi passion teman-teman atau enggak, karena passion itu nggak bisa dipaksakan. Ini meja kerja saya di rumah, saya kerjanya sehari cuma sejam Bapak Ibu. Dulu emang kerja gila di 1 tahun pertama itu bisa sampai 8 jam, 9 jam itu ngapain sih? Membikin website. Membikin website, website tentang arsitek, website tentang snack, website tentang macam-macam lah saya bikin. Nah sekarang semuanya sudah jalan sendiri. Kenapa? Karena semua PR-nya sudah saya selesaikan, sudah saya kerjakan dan sudah saya selesaikan. Nah ini cek pertama saya dari internet, dari Clickbank, ini $5.000 ya, Bapak Ibu ya. Ini yang pertama ini $200. Nah itu yang membuat saya semangat. Oh ternyata bisa ya. Buka laptop kerja di rumah dapat uang. Itu amazing banget ya. Nggak perlu ngurusin karyawan dan lain-lain. Itu yang membuat saya senang banget ya. Nah ini sama anak saya setiap hari dari Senin sampai Minggu. Saya itu sama anak saya aja. Kecuali Rabu Kamis saya kesini. Sebenarnya Rabu Kamis kesini tuh saya istirahat. Kalau teman-teman tahu ya. Karena namanya anak umur 3 tahun tuh rusuh banget Bapak Ibu. Saya kalau di rumah tuh bukan ini ya, tapi kerja jagain anak ya. Tapi ya have fun lah. Orang pengen ketemu anak, saya ketemu anak udah hampir tiap hari. Mungkin anak saya juga udah bosan kalian ngeliat saya ya. Makanya kalau bapaknya pergi seneng dia, karena pulangnya ditagih main lah. Nah kalau SB1 itu yang kita jual lifestyle teman-teman ya. Jadi ini nongkrongnya di bawahnya di warung. Kita tuh nongkrong bukan cuma nongkrong, tapi kita nongkrong yang positif ya. Kita nongkrongnya bener-bener para pengusaha. Ini kalau teman-teman ini ada Wendy. Itu sehari 100 juta income-nya jualan lele secara online. Nongkrongnya masih di warung karena waktu mulai pertama kali 7 bulan yang lalu itu dari nol juga. Jadi seru banget ya. Jadi ini beberapa teman-temannya ada Jaya ya. Ini dari nol. Sekarang income-nya udah 30-40 juta per bulan. Jadi Bapak Ibu seru banget lah. Jadi komunitas ini silakan Pak. Komunitas ini seru banget. Jadi kita kumpul bukan cuma hahehe tapi kumpul ada update terbaru apa? Udah tahu belum Pak cara ngiklan Facebook yang baru? Nah, itulah kenapa kita disebutnya komunitas. Karena kita mau berkembang sama-sama. Nah, ini keluarga saya ya. Jadi hidup nikmat banget lah. Bener-bener abis internetan, tutup, nongkrong, terus jalan-jalan ke luar negeri. Jadi nanti ini beberapa ya. Ini teman-teman nongkrong ini di Korea ya. Jadi SB1M kita ada trip-trip ke luar negerinya juga. Jadi kalau teman-teman nanti kerjakan proyek SB1M, nanti September kita ke Australia. Terus Februari 2018 ke Dubai, Januarinya kita ke Jepang. Jadi teman-teman SB1M rata-rata yang berhasil ya, yang income-nya udah oke, itu biasanya ikut nongkrong ke sana. Ya mudah-mudahan Mas, kalau misalnya mulai dari sekarang, kita nanti nongkrongnya itu nongkrong bukan di sini lagi, Mas, bukan di warung, tapi benar-benar di luar negeri lah. Nanti kita endingnya juga kita mau jalan-jalan ke stadion bola ya, setiap stadion bola kita mau jalan-jalan di situ. Nah ini saya happy banget sekarang di internet marketing, ini passion saya. Happy banget kerja di rumah. Bayangin kalau teman-teman pemalu ya, kalau kita kerja di kantor kadang-kadang kan, kalau mau sukses kamu harus kerja lapangan gitu kan, harus ketemu orang, harus presentasi orang. Lah ini kita kerjanya cuma buka laptop Pak. Makanya cocok banget bagi yang pemalu nih, kerja keras aja di laptop, nanti uangnya bisa banyak kok. Oke, sekarang kita langsung mulai ya. Nanti teman-teman gini, jadi web itu kan kayak bisnis ya. Jadi kita bangun bisnis. Ada web yang nanti menghasilkan cuma 1 juta per bulan ada. Jadi web saya tuh variasi ya. Ada web yang menghasilkan 10 juta per bulan juga ada. Ada web yang menghasilkan 100 juta per hari juga ada. Nah ini contohnya Wendy ya. Dia income-nya 100 juta per hari. Memang nggak setiap hari, tapi dia bilang
eh ya kadang 30, kadang 60 gitu. Seharinya kadang-kadang segitu. Kerjanya cuma depan laptop. Nah, nanti saya mau cerita bagaimana cara Wendy dapat. Jadi untuk dapat 1 juta, 10 juta, 100 juta itu sama seberapa rajinnya kita. Nah, hebatnya itu di internet, seberapa rajinnya kita, seberapa kita rajin buka laptop dan ngetik. Dan sekarang ada yang lebih menarik. Contoh ya, kalau saya tuh mainnya, jadi nanti ada 2 tipe. 2 tipenya tuh seperti ini. Web teman-teman tuh web sniper atau web penjala. Penjala ya. Penjala tuh maksudnya kita nebar jala terus dapat ikannya banyak gitu. Kalau sniper itu benar-benar kita ngincer. Kalau sniper ini benar-benar main SEO. Artikel sedikit tapi income bisa besar. Silakan Bu. Artikel sedikit tapi income bisa besar. Kalau penjala itu nggak main SEO, artikelnya brutal, Pak. Banyak banget. Artikel banyak banget. Tapi kalau jadi sniper, artikel sedikit, ini perlu teknik yang capek lah. Ada teknik namanya backlink ya. Sangat-sangat capek gitu. Sangat capek. Teman-teman saya kalau menceritakan gini, kelihatannya enak ya. Ih dapat 10 juta, 100 juta sehari. Itu kerjainnya juga nggak mudah ya. Capek Bapak Ibu. Tapi nanti yang seru, capek itu kita bisa serahkan ke orang lain. Nah, karena sekarang saya capeknya itu udah saya kasih ke orang lain. Kita bisa rekrut karyawan untuk mengerjakan PR kita. Untuk mengerjakan PR. Bagi nggak punya karyawan, kita bisa beli artikel. Nanti belinya di penulispro.net. Ini yang saya lakukan setiap hari. Nah, seperti ini. Jadi kalau tipe penjala tuh kayak gini ya. Ini saya kasih contoh ya. Tipe penjala tuh seperti ini. Saya punya punya web namanya bisnisfun.com. Ini saya bilang tipe penjala. Saya artikelnya asal banget, brutal banget. Yang di otak saya, kepala saya cuma satu. Saya gimana caranya banyak banget artikelnya sehingga ada yang nyangkut Google lah, ranking 1 Google. Sehingga nanti menghasilkan. Tapi saya nggak pakai mikirin gimana harus ranking 1 Google-nya dan lain-lain. Gitu. Ini contoh artikel-artikel sederhana ya, yang teman-teman bisa buat kalau mau gaya tipe saya. Ini web ini menghasilkan 5-20 juta per bulan dari satu web ini aja. Dapat uangnya dari mana? Dari sini ya. Dari orang masuk SB1M, orang beli web, orang beli baju. Nah, ini dari satu web ini aja menghasilkan 5-20. Jadi, kuncinya adalah teman-teman membuat artikel. Gimana web itu menghasilkan 1 juta, 10 juta, 100 juta? Adalah kita membuat artikel sebanyak-banyaknya atau artikel yang ranking 1 Google. Seperti itu, Pak. Kalau saya tipe penjala, ini favoritnya teman-teman SB1M. Kerjanya ngapain? Motretin koran, Pak. Ini kerjaan yang nggak pakai mikir, nggak pakai otak menurut saya. Jadi setiap ada koran, kan saya langganan koran. Saya foto. Tapi bukan copyright nggak? Enggak. Karena ini namanya blogging. Ngeblog itu bebas. Karena saya motret koran. Saya cerita tentang koran. Hari ini saya baca koran. Bukan kita ngetik sama persis ya sama korannya. Itu namanya copyright. Tapi kalau ini saya bercerita tentang hari ini saya baca koran. Boleh dong kalau saya cerita baca koran. Tahu nggak sih kalau ada sekarang udah Grab itu udah ada heli Grab. Udah nyoba Mas? Ngangguk-ngangguk aja. Oh lagi habis ini mau nyoba ya. Gila ya di Grab yang datang helikopter Pak. Nah ini cerita Pak. Ada yang belum tahu? Bapak udah tahu belum? Grab sekarang ada helikopternya. Yang belum tahu? Nah ini saya kasih tahu sekarang. Tugas kita ngapain? Ngasih tahu Pak. Ngasih tahu ini. Mudah banget. Sebenarnya ngasih tahunya Pak. Saya baca koran, saya kasih tahu ke teman-teman. Udah tahu belum sekarang naik heli ini 1,2 juta loh bisa sampai Bandung. 3 juta sampai Bandung ya. Nah, saya baca koran hari ini. Bahkan saya kalau namanya tipe penjala ikan, ini kayak gini Pak. Ngetik itu sampai kepleset-kepleset, typo. Saya baca kotan wala kota, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Nanti dapat traffic. Jadi kuncinya di sini ya, ingat di sini ya. Ini saya belajar sebenarnya dari Asian Brand, dari Pak Edi ya, itu bagus banget. Ini konsep ini teman-teman harus di luar kepala ya.
Mas, cara dapat income dari online tuh gimana sih? Ini Mas. Jadi pakemnya tuh ini. Punya website, ada trafficnya, baru kita dapat income. Yang kita pelajari di SB1M seumur hidup adalah gimana mendatangkan traffic. Kalau membuat web ini gampangnya setengah mati Bapak Ibu. Cuma 7 menit langsung jadi. Yang susah itu mendatangkan pengunjung. Nah, pengunjung ini kan iklan Facebook itu ada tekniknya, artikel ada tekniknya, Instagram ada tekniknya. Ini kita pelajari di sini rame-rame. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya artikel. Gimana cara artikel ini dilihat orang? Kita sudah memain kalau penjala ikan, kita mainnya berarti social signal. Social signal itu artinya artikel di post ke medsos. Media sosial ya. Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan lain-lain ya. Ini biasanya saya menggunakan Hootsuite. Hootsuite ini software ya. Jadi sekali posting langsung ke semua media sosial saya. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Nih, ini linknya kan ada kan? Ini kalau buat Pak Badan kayak gini Pak, yang bikinnya suruh karyawannya aja Pak. Enak gak? Ini ngerekrut anak SD aja dibayar 500.000 sebulan juga seneng. Orang kerjaan cuma begini doang. Tapi buat kita nanti income kita bisa gede banget di sini. Ini kemudian kita masukkan sosial media. Facebook. Nah. Jadi kalau kita nggak ngiklan, kita tuh harus di Facebook itu bentuknya nge-share Bu. Jangan jual jilbab, beli sekarang juga. Wah itu orang nanti sebel banget sama kita. Kecuali kalau kita ngiklan ya. Kenapa? Bedanya apa kita ngiklan sama nggak iklan? Kalau kita ngiklan, jual jilbab, beli sekarang juga. Itu yang kelihatan bukan kitanya, tapi nama tokonya. Jadi kita ngumpet Pak. Walaupun kita dimaki-maki, maki-maki aja orang gue bukan nggak ketahuan gue yang jual. Tapi kalau di sini to the point, jual jilbab, ya biar tuh jualan mulu nih. Gue remove aja dah gitu. Isinya jualan mulu gitu. Nah tapi kalau dari Facebook status ini jurus namanya FB status. Caranya gimana supaya kita lebih kelihatan nggak jualan kayak gini Pak. Jadi ingat ya tadi berarti apa? Oh di Facebooknya status biasa aja Bu. Jadi ini kita copy ya. Kita bikin dulu artikel di sini, kita copy ke sini. Nah ini juga suruh orang aja suruh posting. Paste di sini Bu. Enter ya. Nah, nanti seperti ini. Aduh, hapus lagi sorry. Sampai muncul gambarnya. Oke, yang ini terus di-delete. Terus kita ganti, wow. Seolah-olah kita nge-share artikel dari detik.com, kapanlagi.com gitu. Jadi orang nggak tahu itu artikel kita, Pak. Jadi, saya cuma nge-share loh. Kan banyak nggak orang nge-share gitu? Banyak banget. Apalagi zamannya Habib Rizik sama Ahok yang rame banget. Saling share tuh, detik.com tuh banjir traffic tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi kita share. Malah topi gue ya. Tadi topi gue berarti ya? Lagi pikir. Nah jatuhnya nanti kayak gini. Heli bandara segera hadir. Bayangin nggak? Ini kan kita punya teman 5.000 nih. Yang lihat mungkin nggak 5.000, mungkin ada 20 atau 30 orang. Nah mereka kan penasaran kan? Mereka kan klik ini kan? Nah begitu klik di sini, kita jualan Bu. Mrs.Fan.com, heli bandara. Beneran ya? Yang dilihat mata pertama itu bukan di sini Bu. Kita udah jebak dia dengan jualan-jualan kita. Nah makanya teman-teman nanti kalau masuk SB1M, jualannya terserah mau jualan apa. Misalnya kalau teman-teman jualan snack, ya ini bannernya jualan snack aja. Jualan pelangsing aja. Gitu ya. Kalau saya jualan SB1M, saya gempur di sini nih. Dari atas ke bawah. Jual SB1M itu apa sih? Kita jualan seminar sebenarnya. Jualan IO kita. Jadi kita jadi IO. Kita jual seminar. Kalau orang masuk SB1M, kita dapat fee komisi atau fee affiliate kalau bahasa internetnya. Ini udah. Orang nggak mungkin baca sini, dia ngeliat sini. Dia lagi di kantor, 13 orang resign dari kantor karena sudah memiliki bisnis internet. Wah ini dia, gue udah lagi benci banget sama bos gue nih misalnya kayak gitu kan. Wah akhirnya dia daftar, begitu closing kita dapat 1 juta. Atau dia ngeliat dari sini nih, pengen buat web gitu. Atau ngeliat di sini dia beli baju.
Lihat nih. Apa yang terjadi ketika kita nge-share, orang akhirnya masuk ke web kita, dia nge-share juga. Ini udah 52 yang share. Teman-teman kebayang nggak? Berarti ada 52 di Facebook. Jadi gini ya, kalau di Facebook berarti gini ya. Ada 52 akun Facebook yang share artikel saya. Artikel kita ya. Padahal satu akun masing-masing punya 5.000 friend gitu ya. Teman-teman kebayang nggak? Kalau ada 52, ya berarti kali aja 50.000 ya. Kali 5.000 ya, nggak usah 5.000 deh, kali 100 aja ya. 100 friend ya, berarti ini udah apa ya? 5200. Berarti artikel kita bisa dilihat oleh 5.200 orang. Jadi inilah permainannya di internet tuh hanya permainan angka, teman-teman. Gimana caranya web itu banyak pengunjungnya aja. Ini yang nge-share masih tambah terus ya, karena orang lagi nge-share lagi. Udah, begitu orang nge-share, mereka nggak sadar bahwa yang mereka share itu termasuk nggandolin jualan kita, Pak. Ini kan ngikut kan? Kalau mereka share kan jualan-jualan kita nih, jualan baju saya ngikut dulu kan? Mungkin yang nge-share itu yang nggak beli, tapi yang orang yang dapat share itu yang beli. Nah, seperti ini namanya tipe penjala. Jadi benar-benar nggak pakai otak gitu. Nulisnya pokoknya bikin artikel tuh yang bermanfaat buat orang aja. Kalau tipe penjala buat artikel itu yang bentuknya informasi ya. Apa aja sih bentuknya informasi? 1, harga misalnya. 2, delivery order. 3, apa misalnya tempat wisata bagus. Tempat wisata terus tempat kuliner. Ini hasil eksperimen saya dan hasilnya wah, menurut saya sih menggembirakan banget ya, karena benar-benar hasilnya oke banget. Nah, ini kan bentuknya informasi. Teman-teman udah tahu MU itu terkaya di dunia walaupun dia nggak masuk champion. Ada yang suka bola nggak ya? Nggak ada ya. Dia terkaya di dunia. Orang-orang nggak tahu loh. Nah, kita dapat langganan koran langsung foto, jepret, langsung MU orang, wah, langsung dia yang penggemar MU langsung share mas. Terus apa lagi? Nih kayak gini. Ini contoh tipe artikel yang, aduh, saya sih paling seneng kayak gini. Jadi kita ngerjainnya fun karena kita kerjainnya apa yang kita ketemu di depan mata kita aja. Di Tanjung Duren itu ada namanya pisang goreng Bu Nini. Ada nih, Ibu tahu ya? Ibu di sana? Udah. Bu, ini ramenya luar biasa. Bapak udah tahu belum, Pak? Saya kasih tahu, Pak. Ini. Nanti buka web saya ya, Pak. Begitu buka web, Bapak beli baju nanti di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngelihat sesuatu yang rame, soto Betawi rame, apa rame. Saya dulu pernah nyoba kecelakaan, pembunuhan sih belum sampai ketemu ya, kecelakaan depan mata, kecelakaan di foto. Itu langsung trafficnya langsung 3.000 satu jam. Sama Pondok Indah Mall kebakaran. Saya kebetulan lagi di dalam kan. Saya langsung foto-fotoin. Pondok Indah Mall kebakaran. Itu langsung, Pak. Dalam waktu 5 menit 3.000 pengunjung. Jadi kalau bentuknya kayak gitu, emang Indonesia senang yang begitu-gitu, Pak. Dibunuh, dibacok. Lagi pembacokan nih, langsung di-share. Itu gila banget ya. Nah, udah berarti jualan saya bisa closing lagi tuh. Bayangin ya. Closing dari derita orang ya. Maksudnya saya bukan derita orang, saya kasih tahu Pondok Indah Mall kebakaran gitu. Tapi saya kasih taunya jangan di Facebook, Pak, tapi di web kita yang udah dikelilingi jualan kita. Jualan spare part, jualan apa di sini? Pondok Indah Mall kebakaran, 13 orang udah resign. Wah, siapa yang resign nih dari kantor nih? Gitu. Jadi cuma gini aja, motret aja. Perlu artikel banyak nggak? Nggak perlu. Kalau tipe penjala tuh yang kita mainnya gambar. Yang penting gambar asli. Google itu senang sama gambar asli. Dan ngerjainnya cuma dari handphone, Pak. Makanya ini lihat, gila ini piang goleng, rame banget. Kaku kudu coba. Maksudnya kamu kudu coba alamat ini. Teman-teman kalau kita lihat makanan enak, jangan cuma kasih enak nih pisang madu. Jangan, tapi kasih tahu, Pak, alamatnya di mana, rumahnya ininya di mana, nomor teleponnya berapa. Nih ramenya, ya ampun. Kalimat enggak, Pak. Kalau saya ini cuma gini, Pak. 2 paragraf kalau saya. Minimal 2 paragraf lah. Bapak dari sini aja saya bisa closing cukup banyak loh. Jangan, Pak, betul.
Mm-mm. Makanya gini Pak, kita itu sebenarnya kita jadi wartawan kepada eh, ini koran kita sendiri. Ini kan kayak media, ini kan kita jadi wartawannya. Jadi bahasanya bahasa kita Pak. Jadi jangan copas Pak. Kalau mau pun copas ya kita kayak tadi ya. Kalau ini kan sebenarnya saya copas kan. Yang ini kan saya copas. Cuma saya pakai bahasa sendiri. Heli bandara. Jadi saya baca dulu. Udah ambil yang inti-intinya aja Pak. Inti-intinya tuh kira-kira apa yang akan kan kalau baca kan kalau teknik cara baca cepat kan kayak gitu kan. Orang itu sebenarnya pengen cari kesimpulannya apa sih kalau saya baca ini. Jadi waktu kita baca koran, kita kasih tahu kesimpulan ini sebenarnya apa sih. Heli ini nanti si Grab yang bikin harganya berapa. Jadi saya tiap kali baca koran saya udah tahu nih, oh intinya ini yang saya harus kasih tahu ke orang lain. Ini ada yang nge-share lagi nggak? Wih, 18 orang, Pak. Padahal saya nge-share cuma satu kan ke Facebook saya, tapi dari Facebook saya nyebar kemana-mana. Udah banget ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke tipe yang sesungguhnya. Jadi kalau itu tadi caranya cara ngawur yang uangnya bisa bisa banyak, tapi cara ngawur itu harus dalam bentuk banyak, Pak. Kalau dulu sih 10 Bu. Tapi kalau sekarang ya seketemunya aja kalau ada pisang yang enak. Kalau nggak lagi nggak jalan-jalan ya berarti kan koran yang kita foto. Nah, teman-teman, ini ada apa ya? Ada pakemnya juga. Satu web. Yuk, buat 10.000 postingan. Ini kita bisa dapat income 5 sampai 20 juta per bulan. Nah, jadi bentuknya kalau misalnya kayak gitu, kejar aja 10.000 postingan, kita bisa dapat income 5 sampai 20 juta per bulan. Tergantung jualannya ya. Kalau saya itu jualan Smart Detox sama jualan SB1M tuh bisa 5 sampai 20 juta per bulan. Nanti kabar baiknya, teman-teman, ini ada kabar baiknya ya. Sebelum 10.000, misalnya artikel kita 2.000, bisa jadi kita income kita udah bisa dapat 10 juta per bulan. Bisa nggak? Bisa banget, Mas. Karena ada satu artikel yang mungkin itu nyangkut banget. Artikel tuh misalnya artikel itu bagus banget. Terus ada di halaman satu Google dan orang share terus. Yang kita nggak sadar artikel itu bagus itu kita kadang-kadang nggak sadar. Nah ini bisa 10 juta per bulan. Ini udah contohnya nih Mas Andreas ya. Nah, cuma ini agak berat sih kalau kita nggak main SEO. Ini beruntung aja. Gimana cara yang nggak beruntung? Kita menjadi tipe sniper. Nah ini yang hari ini kita mau sharingkan. Tipe sniper itu benar-benar mulai dari judul itu udah mulai di riset. Judul, artikel benar-benar diperhatikan. Artinya udah mulai 300 sampai 1000 kata. Nah tadi Bapak yang nanya kan, Mas, kok artikel cuma dikit bisa dapat uang? Bisa Mas. Tapi kan bentuknya informasi. Makanya kalau artikelnya sedikit tadi, bentuknya informasi, mainnya sosial media, Pak. Karena itu kan orang cari kan. Oh, Zlatan Ibrahimovic ternyata udah dipecat ya dari MU ya, udah pindah katanya. Katanya sih gitu ya, nggak tahu deh. Terus ada namanya backlink. Nah ini teknik tinggi ya. Kita nggak akan bahas sekarang, cuma hari ini karena materinya riset kata kunci. Oke, sekarang kita mau kasih contoh nih. Contoh, ada yang mau dikasih contoh nggak? Ada yang punya bisnis sendiri? Bapak? Apa? Tenda. Wah mantap Pak. Oke, berarti Bapak mau bikin satu bisnis. Berarti Bapak udah punya apa belum Pak? Nah, berarti Bapak bikin Pak. Bikin satu web. Namanya, berarti web ini tenda ya, jualan tenda. Tadi ada Wendy intip-intip ya. Ini contoh ya, ini contoh suksesnya member SB1M ya. Namanya Sangkuti Farm. Ini yang income-nya sehari 100 juta, kadang 30, kadang 60 ya. Dia membuat artikel. Kalau kita jualan kolam terpal dan lele, misalnya kita jualannya lele dan lain-lain, berarti artikelnya jangan ada artikel motor, Pak. Karena kan isinya lele. Jadi apa artikelnya? Gini, cara mengatasi kanibalisme pada lele, khasiat buah mengkudu. Berarti Bapak kalau main tenda, cara membuat tenda, bagaimana cara memilih tenda yang baik. Nah, kadang-kadang kepala kita kan habis, Pak. Otak kita tuh kadang-kadang nggak bisa mikir loh. Mas, 10.000 artikel kan banyak banget. Saya nyari judulnya di mana? Nah, itu nanti kita pelajari.
Bagaimana cara mencari judul dan mencari artikel? Nah, ini seperti ini ya. Ini Wendy aja artikelnya baru berapa ya? Kita lihat yuk. Caranya gimana, tahu nggak? Cara ngeliat artikel orang udah berapa? Titik site, titik 2, webnya. Teman-teman bayangin nggak? Artikelnya belum 10.000. Artikel Wendy baru 700. Baru 700 udah bisa 100 juta. Dari mana? Nah, oke. Jadi kayak gini ya. Jadi artikel itu ada 2. Kalau di SBSTM ya. Untuk menuju 10.000 artikel, yang perlu kita bikin itu adalah ini. 1. Pertama, artikel informasi. 2. Artikel tutorial. Ah, ini yang paling sering dicari orang ya. 3. LBO. LBO ini yang paling dahsyat. Wendy, teman-teman kita di SB1 yang income-nya gede-gede itu lebih besar pakai LBO. LBO itu Local Business Optimization. Jadi kita buka cabang, kita ibarat buka cabang lewat artikel. Jadi rumusnya gini, Mas ada bisnis nggak Mas? Ada bisnis nggak? Training, oh jasa, berarti jasa ya? Jasa training apa? Outbound, apa namanya? Oh oke. Wah mantap Mas, berarti gini Mas nanti bikinnya, pas ya. Jadi rumusnya, kalau bagi yang konvensional berarti jual atau jasa, kalau jasa berarti jasa ya. Atau kursus lah kalau misalnya ini kursus ya. Jasa aja deh biar nggak kepanjangan. Terus merek kita, terus kota, terus nomor HP atau call to action. Nanti kita bikin ini sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman yang udah ngeliat saya kemarin materinya ini lagi, besok materi ini lagi, materinya ini lagi. Bapak Ibu, materi ini yang bikin ratusan juta per bulan, bahkan nanti jadi miliaran. Makanya kenapa kita paling sering ngulang yang ini, karena ini yang paling penting. LBO ini paling penting. Jadi saya kasih lihat ya, kalau misalnya contoh, ini contoh mulai dari Angga ya. Angga itu jualan pelangsing badan, namanya jual Smart Detox. Jual Smart Detox di Pontianak gitu ya. Ini kan rumus ya, jual, merek, kota, nah baru kasih nomor HP. Nah ini LBO. Jadi teman-teman sadar nggak sadar, orang itu di luar kota, dimanapun dia berada, dia akan selalu mencari barang ini ada nggak ya di kota saya gitu. Tenda ini ada nggak ya di kota saya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kita bikinnya kayak gitu. Nah, kalau Wendy, ini lihat ya, ini punya si Angga nih, jual melangsingkan badan di Pontianak. Ciri-cirinya harus ada langsung ada nomor HP. Jadi orang itu nggak buka nggak buka klik lagi, tapi langsung dia nelpon. Ya, di Riau. Nih ya, dia lagi ya melangsingkan badan. Coba Bapak sebut Pak kota Pak, asal Pak, asal sebut kota asal. Medan. Nih dia lagi ya Pak melangsingkan badan. Bapak boleh Pak, boleh bantuan nih Pak. Coba Pak sebut kota asal aja Pak. Semarang. Yang susah Pak, jangan yang gampang-gampang. Nah dia lagi yang melangsingkan badan. Bapak Ibu kebayang nggak? Hampir semua kota kita ada berapa ya di Indonesia ya? Kalau kecamatan, kalau kelurahan saya tahu ada 80.000 Pak. Jadi makanya kalau punya karyawan itu Pak, dia suruh bikin 80.000. Kebayang? Hah? Nama teleponnya? Iya, karena kan berarti dibuka cabang kan di mana-mana. Nggak ada Pak. Memang nggak ada, dia nggak jualan di Medan. Nanti kalau ada yang beli gimana? Mas di Medan ketemuan yuk. Waduh maaf Pak, saya di Jakarta gitu. Udah jujur aja. Loh kok ngomongnya di Medan? Memang pengirimannya kita bisa ke Medan gitu. Ah ternyata bohong ya gitu. Yaudah saya cari aja di Medan gitu. Ada nggak? Nggak ada Pak, belum tentu ada di Medan. Akhirnya dia balik-balik, saya sering banget kayak gitu. Mas, saya udah kemana-mana nggak ada, yaudah saya pesan sama Mas Berta aja deh gitu. Pesan per RJ dulu. Apa? Sama Pak. Sama semua kota. Sama, harga yang paling tinggi aja Pak.
Jadi emang kita nanti dari profit kita kan nanti ongkos kirimnya dia yang bayar juga bisa jadi. Jadi kita nggak rugi pak. Jadi ongkos kirim bisa dibayar. Kalau dia nawar ya udahlah. Ongkos kirim paling berapa sih? 100.000 kan. Untung ini kan 1 juta kan. Untung Smart Data. Sama dengan kayak kalau ini tuh mainnya kolam terpal ya. Jualan kolam terpal di Bogor gitu misalnya. Kenapa WNI bisa 100 juta? Karena yang beli itu langsung perusahaan besar. Mereka langsung sekali beli itu wah buat bisnisnya mereka. Jadi pembelian tuh gede-gede banget. Nah, ini Sangkuti Farm ya. Nah, ini teman-teman yang harus buat. Bisa bisnis apa aja bisa. Berarti kalau jasa berarti apa ya? Kursus bahasa Inggris ya. Lu di mana Mas? Jakarta aja ya? Sekarang udah tahu belum ada namanya Zoom meeting, Mas. Kita bisa kursus. SB1M itu kan kenapa member kita tuh ada yang dari Jerman loh, Pak. Ada yang dari Kuwait. Jadi Juna itu pernah mentoring sama orang Kuwait. Maksudnya orang Indonesia yang ada di Kuwait. Ngobrol-ngobrol, Bapak di mana Pak? Udah nanti saya samperin ke rumah Bapak aja gitu. Saya di Kuwait Mas gitu. Jadi kita bisa training itu lewat Zoom meeting. Seperti yang kita lakukan ini namanya Zoom meeting nih Pak. SB1M itu nanti teman kalau udah masuk SB1M dapat Zoom meeting ini setiap hari seumur hidup. Dari Senin sampai Minggu, makanya sampai kelenger-kelenger deh. Jadi kalau kata Adit, SB1M itu udah kayak kampus yang teman-teman nanti bisa wisuda, keluar wisuda itu dapat uang 100 juta sebulan. Kalau kita garansi pasti berhasil Mas kalau masuk SB1M karena kampusnya udah ada. Jadi Bapak Ibu datang ini udah kita akan ada terus. Kan yang masalah muridnya kan. Mahasiswa itu ada yang DO nggak? Ya kalau nggak ngerjain PR, ya nggak datang kelas, nggak ikut ujian ya DO juga. Tapi kita memastikan teman-teman bisa pasti dapat minimal 100 juta per bulan karena kita sediakan kampusnya di sini. Nah, berarti kalau kursus berarti gini Pak, ini udah ada Pak, kursus bahasa Inggris di Jakarta. Sebisa mungkin Mas tuh nguasain semua di Riau. Mas aku mau kursus Mas, aku di Riau. Lah, aku di Jakarta, tenang aja ada Zoom meeting Mas. Ini kayak gini ya. Sekarang canggih banget Mas, Zoom meeting. Sekarang anak-anak ini mentor-mentor SB1M, kalau mentoring orang itu nggak datang ke rumahnya, langsung kayak gini nih. Tuh kayak gini nih, tuh. Udah. Nih, nge-zoom, namanya nge-zoom. Nah, kadang-kadang saya kalau rapat Bloop atau BBG-nya juga kayak gini ya. Jadi sana udah ada layar kayak gini, mereka udah keliling, udah saya dari rumah deh. Yuk, laporan yuk satu-satu ya gitu. Enak banget ya. Oke, sekarang berarti cara riset kata kuncinya, Mas. Nah, jangan asal nulis. Kalau kita udah tingkat advance, jangan asal nulis kursus bahasa Inggris ini. Ada nggak? Kadang-kadang jangan-jangan nggak ada pencarinya lagi. Makanya kita perlu namanya keywordtool.io. Oh iya, saya lupa ya. Ini agak loncat-loncat ya. Ada 2 cara ya. Mencari judul ya. Judul artikel. Satu, model kompetitor. Bahasanya Russell Brunson tuh model. Padahal kita nyontek ya. Yang kedua, riset sendiri. Riset dengan keywordtool.io. Gimana cara memodel kompetitor? Caranya seperti ini. Nah ini saya juga sering lakukan ya. Mas kan jualan tenda Mas. Nah, nanti mau bikin web. Kira-kira di web itu diisi apa ya? Udah tahu belum Mas? Belum ya, belum ada gambaran. Ya udah, paling gampang apa? Memodel Mas, alias mencontek. Tapi mencontek bukan copy paste ya. Kita ketik aja Mas, jual tenda. Ya, kita masuk ke Google, ketik jual tenda. Kalau kita ketik jual tenda, yang ada di ranking 1 ini, pasti ini orang hebat Mas. Garansi Mas. Dia pasti udah ngerti tentang internet, udah ngerti tentang SEO, pokoknya ini orang hebat pasti. Karena dia muncul di halaman 1 Google. Temannya Bapak ya? Wah, income-nya gede banget nih Pak, ranking 1 nih. Oke, caranya adalah kita buka aja di sini. Ingat ya, kita bukan mencontek ya, tapi memodel. Nah ini juga gambaran pertama, Mas aku mau bikin web tentang tenda.
webnya kayak apa ya gitu ya. Nah, mas aku mau bikin web tentang jasa kursus bahasa Inggris, webnya tentang apa, kayak apa ya bentuknya. Gampang mas, kita bukain aja ini satu-satu. Web-web yang udah ada di sini, jangan OLX ya, jangan Tokopedia ya, yang kayak gini nih, yang bener-bener web. Nanti biasanya jatuhnya kalau nggak toko online atau blog. Nanti semua kita ajarin gimana cara bikin blognya, gimana cara bikin toko online-nya. Nah, ini contoh ini nih dia lebih kayak ngeblok nih. Toko online. Nah, ini blog sih sebenarnya, bukan bentuknya bukan toko online. Nah, udah bikinnya seperti ini. Apa sih yang harus ada di halaman depan? Yang pasti harus ada kontak us dan cara belinya gimana. Sama testimoni. Dia testimoni di rekanan. Rekanan saya siapa aja sih gitu. Yang ini membuat orang percaya. Kita lihat lagi di berikutnya. Nah, ini tenda. Nah, ini bentuknya toko online lagi ya. Nah, ini juga. Nah, bagaimana cara memodel? Berarti ini aja mas, kita lihat nih. Katalog trends. Nih. Nah, ini kita bikin juga mas. Tenda keluarga, tenda keluarga, tenda keluarga. Kalau kursus, coba ya. Kursus bahasa Inggris online ya. Coba ya di Jakarta. Nah, sekolahpintar.com coba ya. Kita perhatiin mas, kadang-kadang mereka ada ininya ya, ada artikelnya. Ada namanya blognya di sini, ada nggak ya? Sini lagi nggak ada lagi. Saya kasih contoh ini aja deh. Cara melangsingkan badan coba ya. Ini biasanya orang kalau teman-teman mau jualan apa namanya pelangsing badan. Nah kita bisa buka ini ya mas. Kita buka ini, open link coba ya. Nah ini nih, ini dia. Ini mah model. Jadi kita lihat aja, ini artikel-artikel pak yang kita bisa bikin. Jangan bikin sama ya. Oh ini iklan aja ya. Oh iklannya yang ini nih. Nah, ini iklannya yang ini. Nah ini kita bisa bikin nih 9 olahraga penurun berat badan di rumah. Berarti kita bikinnya jangan 9, 10 misalnya. Cara sehat alami ngecekkan paha. Nah, berarti kita bikinnya bagaimana cara merampingkan paha misalnya kayak gitu. Nah ini gini-gini kita bisa buat apa namanya referensi ya, referensinya. Jangan pak, isinya bedain. Mereka ini kan juga contek-contek kan pak. Menurut saya sih mereka ini, sorry ya, tapi ini kayaknya iklan deh. Wait. Nah ini nih, ini kan artikel nih. Tips-tips berdiet dengan cepat. Ini kita bikin 7 tips cara diet dengan cepat dalam 10 menit misalnya kayak gitu. Orang-orang yang ranking 1 Google pasti ada jualannya. Kalau ini laksani.com ini, tahu nggak jualannya apa nih? Ternyata dia bukan jual pelangsing ya. Dia jual iklan. Jadi kalau saya klik ini kan iklan nih. Kalau saya klik ini larinya bukan ke, oh iya, bukan yang itu ya. Bentar, ada lagi ads. Tadi mana ya? Ini nih. Ini ada iklan Google ya. Larinya di sini ya. Nah, pokoknya dia jualan iklan deh. Ketika diklik, ya dia dapat duit dari iklan. Oke, cara berikutnya adalah menggunakan riset keywordtool.io. Ini tools itu banyak banget ya. Ada Ubersuggest, ada keyword planner tools ya, keyword. Terus ada lagi keyword researchers ya. Waduh, saya bahasa Inggrisnya nggak jago ya. Dan lain-lain. Tapi kalau saya sih saya senang pakai keywordtool.io ini karena cepet banget dibukanya dan nggak bertele-tele ya, nggak pakai basa-basi. Tapi teman-teman tinggal klik di sini, buka keywordtool.io. Nah,
kita ketik deh Pak, tenda gitu ya Pak. Nah nanti sama keywordtool.io dia dikasih tahu Pak, oh ini loh kata-kata kunci yang dicari orang. Jadi Bapak bisa bikin, ini bisa dijadiin LBO, bisa dijadiin artikel. Jangan tendangan bebas ya. Jadi misalnya gini, jual tenda pernikahan di Bali, jual tenda pernikahan di Riau, jual tenda pernikahan di Bogor, jual tenda camping di Jakarta, jual tenda camping di Depok, jual tenda camping di Malaysia. Bisa aja Bapak kalau mau ngincar ke luar negeri. Terus untuk ini juga bisa judulnya apa? Bagaimana cara membuat tenda camping? Nah, gitu. Bagaimana cara membuat tenda lipat? Ini kata-kata yang dicari orang. Oke, ini bisa diklik lagi. Keren ya. Ini bisa diklik lagi. Misalnya, kok tenda biru ya? Tenda acara ya. Diklik di sini. Ini kita masukin lagi di sini. Tenda acara. Nanti dapat lagi nih judul lagi baru. Intinya kalau udah dapat kayak gini, judulnya kita panjangin lagi. Nah, ini kan dapat lagi, Pak. Ukuran tenda acara pernikahan, ukuran tenda acara untuk kantor, ukuran tenda acara untuk ulang tahun gitu. Jadi belakangnya harus kita tambahin lagi supaya jadi kata kunci baru. Makanya nggak habis-habis. Oke, ini udah selesai Mas. Ini ketik lagi jenis tenda acara. Ketik lagi sini Mas, jenis tenda acara. Nah ini jadi artikel lagi deh. Nih, jenis tenda pesta, jenis tenda acara. Kalau mau bikin LBO tentang kursus gimana? Ketik kursus bahasa Inggris. Ini yang kita prioritaskan dulu. Mungkin bertanya-tanya, ini kok ditutupin sih Mas? Ya ini, kalau kita mau lihat ini berbayar. Harganya 1 juta sebulan ini kalau mau Ibu mau bayar ini. Cuma kalau saya sekarang udah nggak ngeliat volume ini pentingnya apa? Misalnya kursus bahasa Inggris di Bali ini ternyata sebulan pencarinya ada 1.000 orang. Berarti bagus banget kan? Berarti kita seriusin aja kursus bahasa Inggris di Bali ini. Ini Mas, tuh. Ini bisa langsung. Apa? Enggak pasti. Karena ini harus bayar Mas. 1 juta sebulan. Betul. Lebih bagus kalau pencarinya banyak kan berarti potensi kita dikunjungin orang kan lebih tinggi kan. Cuma masalahnya kalau search-nya banyak, berarti pemainnya juga mulai banyak Mas. Kalau saya sih udah nggak pernah ngeliat ini Mas. Yang penting gue kerjain aja semuanya. Jangan lama-lama Mas di internet tuh. Jangan terlalu banyak analisa lah. Ah ini mencari udah banyak. Sebenarnya kalau mau dianalisa gini, bener Mas. Gue kayak gitu dulu nggak jalan Mas. Kadang rezeki kita tuh nggak tahu loh Mas datangnya dari mana loh. Ini kayak gini. Sebenarnya kalau mau analisa gini, kursus bahasa Inggris Cibubur. Teman-teman buka Google, ketik all in title di sini. Nah, all in title itu tuh pengen tahu berapa sih pesaing kita. Jadi kalau misalnya, sorry Mas, biar Mas Abbas bikin kursus bahasa Inggris Cibubur. Pikirnya, kok saya nggak ranking 1 Google sih Mas Berto? Ah bohong nih gitu. Oh ternyata udah ada 49 orang yang main Mas. Tuh. Ini lawan kita. Bisa nggak ngalahin dia? Bisa. Cuma materinya nggak hari ini ya. Itu nanti pakai Ahref. Bagaimana cara mengalahkan kompetitor yang ranking 1 Google. Kalau mau riset ini berarti Cibubur Kota Legenda. Gini. Kalau Mas main LBO, sebisa mungkin ditambahin di belakangnya. Tambahin aja kota apa gitu. Nah, sampai ini all in title-nya kosong. Kosong itu artinya belum ada yang main. Coba Mas nanti begitu bikin web, langsung bikin ini. Kursus bahasa Inggris Cibubur Kota Legenda. Nah, itu bisa langsung ranking 1 tuh. Kalau udah ke indeks ya. Karena nggak ada yang main. Ada nggak pencarinya? Ada aja, Mas. Kata kunci ini awalnya dulu nggak ada pencarinya. Smart Detox itu kan juga baru launching 3 tahun yang lalu. Waktu saya bikin Smart Detox itu nggak ada pencarinya Mas. Sekarang coba pencarinya berapa ya.
3 juta mas pencarinya. Dulu saya ranking 1 Google tak tergantikan. Ini karena anak-anak jauh lebih rajin aja dari saya. Ini kan ini ranking saya. Ini web saya nih Smart Talk Synergy. Ini web teman-teman yang lebih jago SEO ya. Sebenarnya kan bukan masalah lebih jago mas, lebih rajin. Lebih banyak uangnya aja untuk nge-backlink namanya. Karena untuk ranking 1 ini gampang, kita perlu backlink. Apa mau bahas sekarang juga ya cara ngalahin ranking 1 Google ya? Oke, nah seperti itu. Jadi kalau mau ngecek satu-satu ya kayak gitu mas. Jadi dari keywordtool.io kita cekin satu-satu. Kursus bahasa Inggris Cengkareng. Nggak mau bikin dulu cek dulu ada pesaing nggak? Kalau pesaingnya saya malas gitu. Caranya gimana? All in title. Ya ada 22 nggak gitu. Nanti mas akhirnya begitu dicekin semua, ternyata udah ada semua ya ngapain kalau gitu ya? Nggak bikin deh. Ini kalau kayak gini udah nggak usah mikir mas, kita udah blak aja, tembak aja. Karena kemungkinan ini pengalaman saya, jangan-jangan mas dia artikelnya copy paste. Yang penting kita ke artikel jangan copy paste. Artikel asli, gambar asli mas. Karena one day kalau Google lagi sweeping, dia kayak sweeping juga ya. Dia ngecek nih. Oh ternyata artikel ini yang ranking 1 copasan semua. Ternyata cuma kayak begini doang. Iklannya banyak banget lagi nih tuh. 1, 2, 3. Wah ini nggak menarik nih. Bagusan yang di bawahnya. Di bawahnya punya kita, punya Mas Abbas. Wah artikelnya asli, gambarnya asli. Udah deh digantian deh. Ini tendang aja deh. Tempatin kita ranking 1. Makanya Google itu punya algoritma kan macam-macam. Ada penguin, ada panda. Nah algoritma itu dikeluarkan Google untuk menghancurkan web-web yang ranking 1 dengan cara-cara yang nggak halal gitu. Ya yang curang lah. Misalnya backlinknya beli gitu ya. Nah, ini pengalaman ini saya cerita gini pengalaman pribadi saya ya, maksudnya orang punya teknik masing-masing. Belum tentu benar juga di mata orang lain, tapi pengalaman saya seperti ini. Makanya sekarang semua web saya asli semua. Gambarnya asli, artikelnya asli. Ini mas bisa bikin kayak gini nih tuh. Khusus bahasa Inggris hukum Atmajaya. Ini ada pencarinya nih. Mas, tapi kan aku kan nggak jual ngajarin bahasa Inggris hukum Mas Atmajaya. Nggak apa-apa, kita mau cari ininya dulu aja Mas, apa namanya? Trafficnya. Kursus bahasa Inggris hukum Atmajaya. Mohon maaf, sekarang kursus bahasa Inggris hukum Atmajaya belum dibuka. Suatu saat dibuka. Kalau mau ada kursus ini nih. Nah, kalau misalnya inget ya, namanya Zia. Teman kita di SB1M dulu jualannya gitu Mas. Jualannya Smadatalk tapi dia jual macam-macam. Ada Herbalife, New Skin, pokoknya semua yang ada di luar sana. Jual Herbalife. Maaf stoknya saat ini lagi habis Herbalife. Adanya Smadatalk kalau mau beli Smadatalk ya gitu. Padahal emang dia nggak jual Herbalife. Jadi kita menggunakan traffic itu kata orang misleading. Bukan misleading kok. Ya anggap aja kita emang jualan teman stoknya nggak ada. Saya emang mau jualan bahasa Inggris hukum Atmajaya tapi emang belum buka. Mungkin nanti 10 tahun lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan traffic. Oke, ada yang mau nanya? Oh ya backlinknya, bentar ya. Tempel bahasa Mas Berto pakai apa Mas di Business Fund? Pakai MTS Base Mas. Maaf Berto, maaf saya baru bikin web dan udah lebih beberapa postingan boleh dikenalin nggak tipe-tipe web masukan dan disukai orang lain? Saya khawatir desain saya Mas webnya apa boleh kasih tahu nggak di sini? Mas Xperia M2. Artikel-artikel yang disukai ya. Nah ini dia, sip. Kita masuk SEO aja deh sekalian dia. Satu yang loadingnya cepat. Jadi teman-teman nanti kalau udah punya web di SBSM kita kan juga belajar gimana cara web teman-teman kalau dibuka tuh cepet gitu. Jangan Mas kok aku nggak menghasilkan begitu dibuka tiap kali dibuka 1 menit baru kebuka. Ini nanti kita ngecek pakai GT Matrix ya. GT Matrix. Nah untuk menaklukkan GT Matrix nanti ada trik-triknya lagi. Terus biasanya ada gambar ya. Saya heran ya. Artikel saya yang ini. Nah ini kayak gini nih Wendy, ini contoh yang bagus banget ya. Orang kalau ngeliat itu kan
Nggak tahu ya, ibu senang yang isinya tulisan semua gitu atau ada gambarnya. Biasanya pasti orang lebih senang ada gambarnya. Nah, makanya sebisa mungkin kita bikin artikel itu ada gambarnya. Dan gambarnya juga jangan terlalu besar ininya ya. Juga ada videonya. Nah, ini contohnya nih, ada videonya. Artikel-artikel disukai ya. Ada gambar, ada video. Mas bikin berat nggak? Kan videonya kita ngambil dari YouTube. Jadi servernya di YouTube. Jadi kita nggak ngambil bandwidth kita ya. Jadi ngambilnya ke YouTube. Video posting dulu di YouTube ya. Posting di YouTube baru di embed ke web kita. Terus bentuknya juga infografik ya, infografik ya. Terus bentuknya juga bullet point. Bentuknya tuh poin-poin gitu. Nih kayak gini nih. Ini artikel yang sangat disukai orang. Cara mengatasi kanibalisme. 1, berilah makan. 2. Nah ini selalu ada bullet point karena orang kalau baca itu dia pengennya inti-intinya aja gitu. Nah ini bagus banget ya kayak gini contoh. Jangan ini semua dijadiin satu jadi tulisan paragraf. Aduh itu nggak orang malas bacanya. Oke, mungkin itu salah satunya ya. Infografik itu bentuknya kayak iya gambar-gambar, gambar-gambar gitu ya, berurutan. Oke. Oke, ini sekilas aja ya. Bagaimana cara Nah, bagaimana cara mengalahkan kompetitor? Seperti mungkin kayak ini ya. Mas Mas siapa Mas? Mas Heri kan punya itu punya teman saya tuh, Mas. Wah, Mas ini kalau udah nangkring di sini nikmat banget, Mas. Hah? Ini ya. Mas tahu nggak omsetnya dia? Ini ya. Enggak, maksudnya pernah cerita nggak dia dapat berapa? Gede banget ya. Mas bayang ya kalau Mas bisa menggantikan posisinya dia. Berarti omset dia pindah ke Mas, Mas. Jadi misalnya kalau ada orang di sini udah nangkring rank 1 setiap bulan 10 juta, kalau kita bisa gantiin dia, gantian Mas, itu lari ke kita Mas 10 jutanya. Jadi ibarat ini ada apa Alfamart rame banget, Alfamartnya tutup. Kita aja buka gantian di situ. Alfamart juga. Udah, omsetnya bisa pindah ke kita. Nah, gimana cara ngalahinnya? Ini berdasarkan pengalaman saya ya, dan saya kan belajarnya cukup banyak ya dari orang bule juga. Yang simpel-simpel aja ya, supaya nggak terlalu ini ya. 1, teknik pertama itu buat artikel lebih panjang dari kompetitor. Saya mau kasih tahu contoh yang ini aja ya. Apa? Oh ya sorry Pak. Mau di kalau ini jangan dicatat Mbak, mending difoto deh. Buat artikel lebih panjang dari kompetitor. Saya mau ini aja ya. Contohnya Smart Detox aja deh. Contoh ini kan ini seru nih. Smart Detox nih seru banget. Ya, ini lagi. Banyak amat ujian nih. Teman-teman untuk ngecek ranking 1 Google atau enggak itu ngeceknya dari ini ya, incognito ya. Ini karena saya kena captcha terus. Coba ya.
Kena captcha lagi. Di sini aja deh. Jangan lihat dari sini ya. Harusnya dari incognito ya. Nah, ini contoh ya. Lawan kita tuh bukan yang ini ya, yang ada ad ini iklan. Lawan kita tuh yang ini. Ini contoh ya. Ternyata untuk Smart Detox yang ranking 1 ini caralangsing.net. Nah, ternyata ini yang punya kan Mas Untung. Ternyata Mas Untung ini income-nya 20 juta tiap bulan. Wah, kalau saya bisa gantiin dia berarti income-nya bener-bener balik ke 20 juta. Dan itu bener udah dilakukan, namanya Angga Dwima. Angga Dwima itu kan dulu kan nggak main Smart Detox ya. Dia ngeliat ya, LBO dia banyak yang, Mas Untung nih income-nya berapa ya? Nah, dia mainnya di LBO dia. Bener aja. Setiap bulan paling jelek dia 8 juta sebulan. Paling jelek ya. Itu aja LBO-nya baru berapa ya? Baru berapa kotak gitu. Nah, gimana caranya kita ngalahin dia? Pertama, artikelnya kita buka dulu nih kompetitornya, kita buka ya. Klik di situ. Coba Mas yang punya bahasa Inggris atau Tenda, cek aja Mas. Artikelnya berapa banyak nih. Nah, misalnya ini artikelnya kan, oh, kalau bisa kita bikin artikel 2 kali lipat dari dia. Wah, artikelnya panjang banget ya udah. Udah kita bikin lebih panjang lagi dari dia nih. Nah, gitu ya. Terus kedua, fotonya asli. Jangan foto asli. Original. Jadi sebisa mungkin fotonya ini yang kita tampangkan ini asli gitu. Hasil foto jepretan kita sendiri. Nah, tuh Google seneng banget tuh sama foto asli. Bukan capture gini ya. Kenapa sih Google suka foto asli? Ya karena gini, misalnya orang nyari apa ya? Tenda gitu ya. Nggak tahu ya, teman-teman main internet udah lama atau belum ya? Kalau zaman dulu, kalau klik tenda ini, kalau klik di image, ini gambarnya ini, gambar orang sini bisa semuanya tuh gambar orang sini nih. Kalau sekarang keren ya, Google itu bisa gambar yang ini, bisa beda sama yang ini, bisa beda sama yang ini, beda. Jadi nggak ada yang sama tuh, beda semua. Kalau ketik tenda. Makanya Google sangat seneng banget kalau kita menyumbang foto baru, Mas. Bapak nyumbang foto tenda, nanti bisanya dimasukin nih. Wah, ini foto baru nih, bukan copy paste. Ini malah copy paste semua. Ini Mas bisa nyumbang Mas foto tenda nih Mas. Ini yang bagus kan foto tenda, foto asli kayak gini kan, bukan kayak gini. Nah, gitu ya. Terus, dah. Yang ketiga ya, namanya backlink. Jadi kalau misalnya kita udah bisa nih, dia artikelnya pendek, dari saya bikin panjang, dia fotonya udah kita, apakah bisa langsung ngalahin dia ranking 1? Belum tentu, karena dia punya namanya backlink. Backlink itu referensi ya. Jadi kayak ibu misalnya, ibu punya restoran, terus banyak banget yang makan di situ, terus orang yang makan di situ curhat di Facebook, di Instagram, di tempat lain, makanannya ayam bakar Bu siapa Bu? Bu Evi enak banget loh, itu namanya backlink. Jadi orang dengan tulus ngasih tahu emang enak-enak. Nah, Google tuh akan ngelihat, wih, gila nih web banyak banget yang referensiin ya, berarti ini bagus. Berarti ini sangat sangat direkomend sama orang. Makanya kita diangkat ke ranking 1. Web ini bagus loh karena direkomend sama banyak orang. Nah, kalau di internet rekomennya itu berupa web juga, Bu. Oke, jadi gambarnya kayak gini ya. Ketik aja backlink ya. Nah, ini backlink namanya. Kak. Ini webnya Ibu, your website. Webnya Ibu direkomend dari web misalnya webbali.com, di sini detik.com, di sini kapanlagi.com contohnya.
Wah, gila ya yang merekomendasi itu banyak gitu. Nah, sekarang yang kedua, rekomendasi banyak itu juga belum tentu bagus. Google tuh akan melihat yang rekomendasi itu terpercaya nggak. Backlinknya berarti dia yang PR-nya tinggi ya. Backlink terpercaya gitu lah istilahnya. Jadi kalau backlinknya terpercaya, kalau ibu punya website, tiba-tiba ada dari detik.com ngelink ke webnya ibu, itu terpercaya banget. Web ibu akan bagus banget di mata. Oke, nah ini yang kita lihat. Cara ngelihatnya gimana? Jadi kita lihat kompetitor kita nih, ada backlinknya nggak? Berapa backlinknya ya? Ini istilahnya yang disebut dengan reverse engineering. Gimana tulisannya ya? Gini kali ya. Gimana sih tulisan? Engineering ya. Reverse engineering itu kayak kita apa namanya ya? Eh, kita mampir-mampir ke dapurnya dia gitu. Restoran kamu rame banget ya. Gimana cara bikin? Itu mampir aja, lihat. Oh, ternyata karyawannya cantik-cantik, pantesan rame. Ya udah aku bikin restoran yang karyawan cantik-cantik juga gitu. Ternyata karyawan cantik juga belum tentu rame juga. Ternyata makanan kita nggak enak. Nah, berarti kita harus masuk ke kompetitor ngeliat makanan dia enak apa enggak dari mana. Masuk ke dapurnya tuh. Bongkar-bongkar dapurnya, tanya si kokinya. Nah, jadi setiap website yang ranking 1 itu pasti ada rahasianya, rahasia dapurnya. Nah, kita nggak bisa nyelonong, Bu, di situ. Ini aku mau masuk ini tenda cn.com nih. Nah, kita bisa melakukan itu dengan namanya Ahref. Ahref. Coba saya nggak praktik sekarang. Oh iya. Ahref itu untuk melihat dapur kompetitor ya istilahnya gitu. Jadi dengan Ahref itu kita bisa buka dapurnya dia, backlinknya berapa, artikel mana yang paling banyak. Terus itu kan kita bisa contek semua ya. Nah, ini seperti ini. Cuma kalau ini berbayar 1 juta per bulan. Kalau ibu serius di dunia SEO, biasanya teman-teman yang serius di dunia SEO pasti langganan Ahref. Saya dulu pernah langganan, cuma karena udah selesai ya, udah nggak langganan lagi, ngapain juga, udah nggak dipakai gitu, 1 juta per bulan. Kalau mau manual berarti caranya gini. Nah, kita nyari backlinknya mereka ya, backlink kompetitor ya. Jadi gini, kalau misalnya backlink kompetitor ada 5 gitu. Berarti kita bisa bikin backlink lebih dari 5. Cara bikin backlinknya gimana? Backlink itu sebenarnya web kita itu dipromosiin secara sukarela sama web orang lain sebenarnya. Oh, dia merasa, ini web ini bagus banget loh, saya kasih linknya ke sini ya. Nah, sama kayak misalnya teman-teman update status Facebook ngasih tahu ada kebakaran di sini tapi ngelinknya ke detik.com, itu namanya nge-backlink. Tapi backlink social signal ya kalau itu istilahnya ya. Nah, kita cek Pak backlinknya. Kalau mau yang gratis namanya Backlink Watch ya. Backlinkwatch.com. Oke. Kita cek aja deh di sini nih. Nih, webnya mana? Coba ya kursus bahasa Inggris ya. Sekolah pintar ya coba ya. Ini linknya diambil. Kita cek dia main backlink nggak ya. Nah, nanti ada reportnya. Cus, di sini. Tuh, total backlink ada 46. Nanti ada tuh kayak gini tuh. Jadi teman-teman bikin aja backlink di sininya. Oke.
Itu ya. Jadi kalau bisa kita masuk ke sini juga terus kita bikin backlink di situ. Kita masuk ke sini juga bikin backlink di situ. Masalahnya ini kan webnya orang lain, Pak. Gimana caranya kita masukin artikel kita di situ? Nah, backlink yang bagus itu bingung nggak ya? Gampang lah ya? Hah? Nggak apa-apa mas, ini telan dulu aja. Saya dulu juga dulu kayak gini-gini nggak ngerti. Ini padahal udah bahasanya lebih sederhana. Dulu yang ngajarin saya namanya Mas Brahmanti Farid, ngajarin lebih parah banget tuh. Tabrak aja gitu, nggak ngerti. Tapi teman-teman nanti akan dapat kayak gini berulang-ulang kok. Ada istilah backlink, ada PBN, ada Ahref itu kan kita kan lama-lama ngerti kok. Backlink yang bagus itu harus dari si class IP yang beda. Wah, tambah bingung lagi ya. Jadi contohnya gini, kan bisa aja, mas aku punya web nih di Dewa Web ya bikinnya. Punya web di Dewa Web. Aku bikin dua domain di hosting yang sama. Boleh dong aku web yang satu ini nge-backlink ke web yang itu. Boleh aja, tapi sama Google nggak dihitung karena itu si class IP-nya sama. Si class IP harus beda. Artinya kalau ibu nanti punya domain di Dewa Web, web kedua jangan belinya di Dewa Web lagi mas, tapi di hosting lain supaya bisa untuk backlink. Ini kita bisa cek di sini ya. Si class IP. Ibu udah punya web belum? Siapa yang udah punya web? Mbak apa mbak? Coba kita. Hah? Lupa? Waduh. Hah? Iya ya. Punya mas? Apa boleh? Nggak apa-apa mbak. Kan udah punya alamat. Jadi si class IP itu alamat. Bapak apa pak nama? Asri? Siana gini bener? Nggak apa-apa nggak apa. Saya cuma mau ngasih tahu ini kita punya rumah tuh beda-beda. Ibu lupa ya? Mm-mm. Udah bu ini aja deh. Nah ini nih, ini alamatnya beda. Nah nih, ini kita punya alamat beda-beda nih. Yang ini alamat saya 50, 31, yang ini 72. Nah ini bagus. Si class API duplikatnya nggak ada. Jadi ini bisa nge-backlink ke sini. Ini bisa nge-backlink ke sini. Karena beda. Jadi kayak saya ilustrasinya kayak gini. Anak kita kan ganteng nih, menurut kita kan. Tapi menurut tetangga kita belum tentu ganteng gitu kan. Ya anakku ganteng dong gitu. Tapi kalau memang anak kita ganteng, tapi tetangga semua bilang ganteng, orang reunian kita bilang ganteng, berarti bagus tuh anak kita bagus. Emang ganteng beneran, bukan ganteng kata bapaknya gitu. Itu yang dibilang bagus. Yang bilang bagus tuh orang lain bukan kita. Kalau ibu punya website sama, punya dua website tapi di Dewa Web dua-duanya, itu bilang ini bagus loh. Google itu nggak peduli gitu. Iya jelas aja kamu ibunya bilang anakmu ganteng. Ya kan kamu ibunya gitu. Jadi nggak dihitung. Backlinknya nggak dihitung. Domain-domainnya gitu. Bisa, bagus, malah bagus. Yang nggak bisa ini nih ya, saya kasih lihat ya. Nih, ini sebenarnya bukan nggak bisa, bisa aja cuma nggak dihitung ngapain. Nah ini kayak gini, yes. Sekolah Intar.net ini saya hostingnya sama bu. Jadi saya belinya sama-sama. Ini kalau nggak salah di Big Scout ya. Jadi hostingnya sama, saya naruh domainnya sama di situ. Jadi ini satu rumah. Jadi ini bapaknya nih anaknya. Terus saya mau backlink sekolah internet. Sinergi tuh keren banget loh. Ini loh webnya bagus. Sama Google nggak dihitung. Karena rumahnya sama. Jadi Google pengen yang mereferensi kita orang lain gitu loh. Jangan diri kita sendiri. Itu maksudnya si class IP yang berbeda. Oke. Yes, ada lagi mau nanya?
rekamannya kita stop di sini dulu ya. Thank you ya.